Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Benar saudara, seperti yang Sandra tadi bilang, seperti Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam bahasa Inggrisnya saudara, the present help. Tuhan itu Tuhan yang bukan ada di masa depan yang jauh di sana, atau bahkan dia yang sudah lewat di masa lampau. Tuhan kita adalah Tuhan yang present, hadir saat ini, bersiap sedia setiap saat. Ya saudara, sebelum memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya ajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Terima kasih buat keadaan kami, kalau pagi ini kami didapati dalam keadaan sehat Tuhan. Pagi-pagi kami bisa bangun dengan bisa menghirup udara yang segar dari-Mu Bapa. Kami bisa beribadah bersama-sama, baik secara offline maupun online. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang di dunia yang tidak menentu ini, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul, mendengarkan kebaikan-Mu, mendengarkan kabar baik yang ingin Engkau sampaikan Tuhan. Kau pakai Tuhan, mulut anak-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan karena firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mampu menembus ke dalam sumsum, memisahkan sumsum dan sendi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Bagi saudara, sebelum saya lupa, minggu depan saudara-saudara kita akan merayakan anniversary yang ke-8. Ya saudara, karena kita dalam masa PPKM ya, kita dibatasi oleh pemerintah, satu ruang ibadah maksimum 50 orang. Untuk menghindari kepadatan, jadi mulai besok, saudara yang berniat untuk datang secara offline ke GBC, dipersilakan mendaftar ke nomor WhatsApp yang tertera, ya, supaya tempat saudara terregistrasi. Ya, karena kami akan mempersiapkan tempat ekstra jika lebih dari 50 orang di ruangan sebelah. Oke saudara? Jadi don't miss minggu depan. Kita akan diberkati, kita akan sama-sama celebrate, merayakan walaupun secara sederhana hari jadi GBC yang ke-8. Kalau saya melihat kita sama-sama yang dari sini dari awal di GBC, kita bisa mengingat masa lalu, ya, bagaimana GBC berdiri. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita berjemaat. Kita jemaat yang tidak seberapa, tapi Tuhan itu faithful. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu mencukupkan kita. Kalau saudara pikir, Tuhan kita itu terkenal stylenya itu lavish. Memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Waktu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, Tuhan kita nggak memberikan makanan yang pas-pasan asal cukup ganjel perut. Alkitab berkata, mereka semua makan, laki-laki, anak-anak dan wanita makan sampai puas. Begitu mereka bilang stop, selesai, makanannya dikumpulkan, masih sisa 12 keranjang. Saya di rumah suka jemur baju saudara, ya, karena istri saya bekerja di luar, saya yang di rumah. Jadi saya cuci baju dan saya yang ngejemur di depan. Waktu ngejemur, saudara yang di rumah saat terakhir ini mungkin merasakan betapa matahari itu sangat terik sekali, ya saudara. Waktu saya jemur baju, saya bilang ini luar biasa. Sinar matahari yang Tuhan sediakan. Mau saya satu jalanan, satu kota Jakarta ngejemur baju pun, sinar matahari yang Tuhan berikan itu lebih. Kita nggak bisa pakai serap semua yang Tuhan sudah berikan secara gratis buat kita. Ya saudara, itu ciri khas Tuhan kita saudara. Saudara, kita sudah masuk di sesi terakhir di tahun ini. Kita tahun ini temanya adalah The Year of the Kingdom of God. Ya, sekali lagi kita diingatkan dan kita sudah membahas tentang kebenaran Allah, damai sejahteranya Allah, dan kita berada di last part tentang sukacitanya. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk lihat di Alkitab cerita suatu keluarga yang kalau kita ngomong tentang sukacita, minggu lalu kita dengar Pastor Fedri, sebelumnya Pastor Lita dan Pastor Yudi mengingatkan kita bahwa sukacita yang kita miliki itu tidak bisa diambil. Kenapa saudara? Kita mungkin gembira itu karena suatu sebab. Karena kita naik kelas, karena proyek kita tembus, karena kita ada orderan dan sebagainya. Anak lahiran, ada yang baru mau nikah, kita gembira. Tapi gembira itu berdasarkan keadaan, ya saudara ya. Tetapi sukacita
itu tidak bisa diambil. Dulu kita mungkin tidak pernah terpikir, masa sih Pastor? Iya, karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu paket dengan rohnya. Dan dalam rohnya itu ada buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera yang ada 9 itu saudara. Ya. Dan sukacita yang Tuhan berikan itu tidak bisa diambil. Ya saudara, dan ini adalah ayat Mas juga buat minggu ini. Ya, dari Yohanes nanti ya. Waktu Tuhan Yesus malam terakhir sebelum dia serahkan. Kalau saudara baca di kitab Yohanes itu cuma 21 pasal ya saudara ya. Tapi itu menceritakan 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. 3,5 tahun dalam 21 pasal. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus, secara khusus menyediakan 3-5 pasal. Hanya membahas malam terakhir. Jadi satu malam itu yang hanya beberapa jam, Roh Kudus menyediakan beberapa pasal. Karena di situ adalah saat-saat yang penting. Di mana Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa aku akan pergi. Tapi kamu gak perlu khawatir. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengutus penghibur. Ya, yaitu Roh Kudus. Ya saudara. Dan aku adalah, pokoknya kamu adalah carang anggur. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan banyak hal. Dan salah satu pesan terpentingnya adalah yang ada di Yohanes 15. Ayat 10. Mari kita sama-sama baca. Saya percaya waktu Tuhan Yesus ngomong ini saudara. Dia ngomong dengan penuh senyum. Ya, Tuhan, Pastor, saya keadaan lagi krisis begini. Mungkin saya sedang gak ada kerjaan atau order lagi sepi. Atau banyak hal, atau bahkan mungkin saya badan kurang sehat. Saya terinfeksi virus dan sebagainya. Yang istilahnya bisa merenggut damai sejahtera dan kegembiraan saya. Tapi saudara, Yesus bilang, Yohanes 15 ayat 10 sampai 12. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita tinggal di dalam Bapa, tinggal di dalam kasihnya Yesus. Sama seperti Yesus tinggal dalam kasihnya Bapa. Ya. Ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya percaya waktu Yesus ngomong begini sama murid-muridnya, terutama mungkin Petrus ya yang paling sotoy ya. Saya percaya mukanya Yesus nggak begini. Petrus, aku memberikan sukacitaku supaya sukacitaku penuh. Petrus akan bilang, Tuhan, aduh, saya hidup jadi nelayan udah cukup susah. Jangan ditambahin muka kayak begitu lagi. Saya percaya Yesus ngomongnya dengan, I leave you my joy, so your joy might be full. Saudara, demikian juga buat saudara. Tuhan mengingatkan pagi ini, bahwa sukacitanya sudah dilimpahkan buat saudara dan saya. Supaya kita semua bisa bersukacita. Seperti tadi Sandra bilang, kita bisa bersukacita karena sukacitanya Tuhan ada di dalam kita. Saudara, kita mau cerita tentang satu keluarga ini, yaitu keluarga Abraham. Saudara, sama-sama kita mengikuti kisah Abraham, karena Abraham itu adalah sentral dari kepercayaan orang-orang Yahudi. Pertama kita mesti mulai, kenapa Israel itu jadi bangsa yang terpilih, bangsa yang diberkati oleh karena Tuhan. Sebenarnya terbalik saudara. Israel diberkati karena Tuhan memilih mereka, bukan mereka bangsa yang terpilih dan sebagainya. Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai display. Karena mereka hidup di tengah dunia yang tidak bertuhan. Mereka di sekelilingnya banyak orang menyembah dewa-dewa. Ada yang punya dewanya banyak, ada juga orang yang punya dewanya cuma satu. Ya, orang Filistin, katakanlah ada yang menyembahnya Dagon. Ya, ada yang menyembahnya Baal. Ya, kalau memiliki satu Tuhan, belum tentu benar saudara. Tuhan 1, 2, 3 itu gak masalah. Yang penting Tuhan ini benar. Ya saudara. Jadi Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi display. Bahwa ada Tuhan yang hidup, yang bukan katanya-katanya. Yang kalau bangsa itu mengikuti perintahnya, taat pada peraturannya, bangsa ini akan diberkati. Dan bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel itu memang melihat bahwa bangsa ini bukan bangsa yang biasa-biasa. Waktu mereka keluar dari Mesir,
Ya saudara, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu para ahli bilang kurang lebih ada 2 juta lebih orang. Keluar, mereka bukannya petarung, mereka bukannya pejuang, bukannya prajurit. Mereka semua adalah 2 juta budak, keluarga budak keluar dari penjajahan. Tapi waktu mereka melewati daerah-daerah, waktu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, waktu mereka mengalahkan Yeriko, mengalahkan bangsa-bangsa di sekeliling di tanah Kanaan, mereka semua tahu, bukan bangsa Israelnya yang berperang. Bukan merekanya yang jago. Bukan merekanya latihan Krav Maga atau Kung Fu gitu ya saudara. Tapi mereka, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Tapi sebaliknya, Tuhan juga menjadikan bangsa Israel sebagai display. Kalau bangsa ini melanggar menentang Tuhan, apa yang terjadi terhadap mereka? Ya saudara. Dan Abraham, kita baca dari kisah hidup Abraham dimulai dari pasal 12 di Kejadian ya saudara. Kita sama-sama buka di Kejadian. Pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, jadi Abraham itu tinggal di suatu tempat. Dia itu asalnya dari tempat yang namanya Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah suatu kota di Mesopotamia. Abraham itu dipanggil di Mesopotamia. Itu di sebelah kanan, itu di daerah Irak, saudara. Di daerah Irak, karena dijelaskan. Daerah Mesopotamia itu dalam bahasa Yunani artinya daerah yang berada di antara 2 sungai. Dia disuruh ke tanah Kanaan, tapi dia jalan ke Haran. Haran itu sekarang adanya di selatan Turki, jadi dia naik ke atas. Itu yang warna hijau muda itu adalah daerah yang dilewati oleh Abraham, saudara. Jadi dia naik ke atas, dia menetap di Haran. Padahal Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ke negeri yang ditujukan kepada Abram. Tapi Abram tinggal di Haran sampai bapaknya yang namanya Terah meninggal. Terah artinya delay. Terah artinya menunda. Entah kenapa Abram memilih menunda mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita kita sudah tahunya Abram itu bapak orang beriman, betul saudara ya? Kalau kita pikir bapak orang beriman itu artinya bapak orang yang percaya, betul ya? Jadi dia disuruh Tuhan apa aja dia pasti nurut. Tapi kita mau belajar, Abraham itu tidak sesempurna yang kita pikir. Tuhan panggil dia untuk ke Kanaan, dia menetap di Haran. Dia delay tinggal di Haran, menetap di sana sampai Harannya meninggal. Jadi kota itu dinamai sesuai dengan nama saudaranya dia. Dan Terah juga meninggal. Baru dari situ dia ke tanah Kanaan. Ya saudara. Jadi ini Stefanus bilang, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ya, dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Saudara, jadi Abram sekeluarga dipanggil keluar. Tapi Abram juga gak nurut secara full. Kenapa? Karena waktu dia keluar, dia mengajak keponakannya yang bernama Lot. Yang membawa a lot of trouble in his life. Ya, jadi waktu Lot diajak keluar. Dan Lot itu artinya selubung. Dan seperti kita tahu, Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati keturunanmu. Keturunanmu, lihat nih keluar, Bram. Lihat di langit ada bintang, segitu banyaknya keturunanmu. Tapi waktu itu Abraham belum punya anak. At all, sama sekali. Satu pun gak punya. Tapi Tuhan bilang sama dia, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Mungkin Abraham dengerin sampai, oke. Umur udah 75, udah cicap gue nih. Tapi anak kagak ada. Ente janji anak aneh. Banyak kayak pasir di laut, kayak bintang di langit. Oke, ya kan? Saya percaya Abraham juga nggak percaya. Ya saudara, tapi dia dengerin. Terus, ya. Lalu, apa yang terjadi dengan Abraham? Kita tahu ceritanya. Waktu dia nyampe di tanah Kanaan, kekeringan. Terus dia ngungsi ke Mesir. Di Mesir, ada kejadian dia
takut dia terbunuh karena Sarah yang umurnya 65 tahun itu ternyata masih sangat cantik. Saudara, Alkitab hanya satu-satunya yang dicatat di Alkitab, nama wanita yang dijelaskan kapan dia meninggalnya hanya Sarah. Dan hanya Sarah di Alkitab yang ditulis bahwa dia itu tubuhnya di renew, youth-nya. Dan di 1 Petrus, saudara dibilang, para wanita, anak-anak Tuhan, dengarkan kabar baik. Engkau disebut sebagai keturunan Sarah. Diperbaharuilah keremajaanmu. Dipermudah engkau senantiasa. Ya, saudara-saudara, buat kabar baik buat para perempuan. Karena engkau adalah keturunan Sarah. Kita semua betul keturunan Abraham. Ya saudara. Sarah sangat cantik. Waktu dia masuk ke Mesir, Abraham pikir, ini bini gue cantik banget. Kalau penguasa ini lihat dan matanya nafsu sama nih wanita, aneh bisa dibunuh. Jadi dia pikir, Sarah, waktu itu namanya Sarai. Sarai, kamu ngaku jadi adik saya ya. Sebenarnya Abraham setengah jujur, karena Sarai memang saudari tapi beda ibu, ya. Kamu ngaku sebagai adik saya supaya saya nggak dibunuh. Alasannya gitu saudara, supaya saya nggak dibunuh. Sarai nurut juga. Dan betul aja Firaun dengan matanya yang sehat ngelihat Sarai, cakep banget nih cewek. Bro, siapa nih? Ini adik Aye, kan? Saya mau sama dia, boleh nggak? Oh boleh. Abangnya dikasih sogokan. Abram menerima sogokan banyak dari Firaun, si Raja Mesir yang naksir sama Sarai. Ya. Lalu seperti kita tahu, Tuhan menghampiri dia dalam mimpi dan Tuhan menghukum dia. Lucu ya saudara. Abram yang ngibul, tapi Firaun yang dihukum. Saudara dibenarkan sama seperti Abraham dibenarkan. Saudara dan saya sama-sama dibenarkan karena percaya. Bedanya, Abraham percaya kepada Tuhan yang dia waktu itu belum kenal istilahnya secara fisik. Tapi kita puji Tuhan, kita hidup di dalam masa anugerah. Kita sekarang hidup di mana kita mengenal bahwa Yesus berada di masa lampau kita. Dia sudah mati sebelum kita butuh dia. Jadi Abraham, kita tidak akan menemukan, saudara tidak akan pernah menemukan Allah Bapa menegur Abraham karena dia berbohong. Saudara cari. Saudara, tidak akan pernah ketemu. Ada sesuatu yang gak beres di sini. Kenapa Abraham berbohong, tetapi yang ditegur si Firaun? Akhirnya Firaun ngusir, ngomel ya sama Abraham. Bro, gila ente, ngebohongin aneh. Raja dibohongin. Bawa sial, pergi kamu. Jadi Abraham dan beserta keluarganya diusir dari Mesir, tapi sogokannya gak dikembaliin. Sogokannya berupa emas, perak, ternak, termasuk budak. Salah satu berkat yang dibawa Abraham dan Sarah dari Mesir adalah budak yang bernama Hagar. Ya saudara? Jadi saudara bisa mengikuti di Kejadian. Ya. Di pasal 16, Kejadian pasal 16, itu cerita tentang Hagar dan Ismail. Jadi seperti semuanya kita tahu, ya saudara. Abraham memiliki istri yang sah bernama Sarai, yang akhirnya Tuhan ubah menjadi Sarah, yang artinya grace. Ya saudara. Terus dia punya budak. Jadi waktu dalam suasana kepepet, saya percaya banyak dari kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, juga banyak saat-saat kepepet dan kita jadi sedikit kreatif. Ya. Tuhan bilang saya bakal punya anak banyak. Tapi istri saya Sarah ini udah mandul sejak muda. Sekarang tambah tua lagi. Tambah double mandul mestinya. Ya saudara. Mumpung saya masih produktif, mumpung saya masih bisa, Sarah bilang, ini ada Hagar, budak kita. Kamu mungkin Tuhan mau pakai dia melalui dia supaya keturunan kita terjadi. Terus Abraham seperti biasa setuju. Oke, good idea katanya. Jadi dia menghampiri Hagar dan keluarlah Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengar. Tapi sewaktu
Hagar hamil, dia ngenyein nyonyanya. Nyonya, aneh hamil. Lebih hebat daripada ente. My boss akan lebih sayang sama saya daripada sama nyonya. Mungkin begitu dia ngomong. Jadi Sarah kesel, ditindas si Hagar sampai Hagarnya lari dalam keadaan hamil. Tapi waktu lari, Malak Yahweh, malaikat Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan Yesus sendiri, datang kepada Hagar dan dia bilang, kamu pulang. Biarkan dirimu ditindas oleh nyonyamu. Karena anak yang engkau lahirkan ini adalah seekor keledai liar. Ya saudara? Lalu dia pulang, tunduk sampai anaknya lahir. Terus kita maju berikutnya, akhirnya Tuhan datang lagi. Di tahun waktu Abraham berumur 99. Waktu itu, sekali lagi, namanya masih Abram. Di umur 99 Tuhan bilang, nama kamu sekarang diganti. Nama kamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, Bapa banyak bangsa. Dan istrimu, jangan kamu panggil lagi dia Sarai. Sarai itu artinya ya Tuanku. Jadi seolah-olah jadi nyonya bos. Abram, cuci piring. Ya Sarai, kayak gitu ya. Hampiri Hagar. Oke bos, kayak begitu. Tetapi nama dia sekarang Princess Sarah. Ya saudara. Terus tahun depan aku akan kembali dan mendapati Sarah sedang menggendong anak. Saudara, mungkin dalam ingatan kita, dan Pastor Lita pernah cerita juga tentang hal ini. Dalam ingatan kita mungkin kita taunya Sarah yang tidak percaya bahwa dia akan hamil. Tetapi Abraham lebih dahulu saudara, dia juga tidak percaya. Di pasal 17 saudara bisa lihat, waktu Tuhan, saya udah tua, istri saya pun dari muda udah mandul. Mana mungkin dia punya anak lagi. Itu Abraham loh saudara. Ya, jadi tiada yang mustahil buat Tuhan kita. Kalau saudara saat ini, di tengah keadaan dunia yang gelap, sama seperti tantangan yang mungkin Abraham hadapi. Dalam hal ini Abraham, tantangan terbesarnya adalah keturunan. Buat dia sangat mustahil. Tidak ada rumusnya, tidak ada masuk akalnya bahwa dia akan memiliki keturunan yang seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi saudara, ini kabar baiknya. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah. Kita sama-sama baca. Saudara, di Kejadian, coba kita buka. Kejadian 15 ayat 4. Di Kejadian 15 ayat 4 ini pertama kali Abraham nego sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan aku gak punya anak. Saya kaya raya begini, ntar mau kemana warisannya? Yang jadi ahli waris saya Elimelek nih paling katanya. Tuhan bilang sama Abraham. Tetap firman Tuhan datang kepadanya. Orang ini, Elimelek maksudnya, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Jadi anak kamu sendiri. Dialah yang menjadi ahli warismu. Sampai saat ini saudara, di pasal 15 ini, Abram belum punya anak sama sekali. Ya, saudara, lanjut di pasal 17. Ini saya bilang tadi waktu dia tertawa. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini Abraham yang bertanya. Ya, saudara. Terus ayat 18-nya. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan bilang, ini hati seorang bapak ya saudara. Dia tahu dia kaya raya, dia mikirkan keturunan dia. Dan dia tahu Tuhan menjanjikan keturunan dia akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Buat dunia ini. Tapi yang di matanya Abraham sekarang, yang dilihat di matanya Abraham adalah Ismail. Tapi Tuhan bilang di ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, bukan Ismail, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, kita perlu diingatkan sekali lagi tentang cerita yang mungkin dari sekolah minggu kita sudah ingat. Bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Allah Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Ya, saudara, seperti saya mau ulang lagi. Term ini
Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara sering dengar kan, waktu Tuhan di perjanjian lama sering ngomong sama orang-orang yang diketemuin. Siapakah engkau? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara, kalau saudara perhatikan betul-betul, adalah suatu kabar baik. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhannya Abraham. Kenapa? Ya karena Abraham ini tipe orang yang kayak kita dengerin hari ini. Allah Ishak. Ishak gimana Ishak? Yang kita mau ceritain. Ishak itu artinya tertawa ya saudara. Jadi keturunannya Abraham itu adalah kita. Ishak. Kita adalah orang yang tertawa. Tertawa menghadapi dunia ini. Tertawa dengan intimidasi iblis. Cemen. Nakut-nakutin kita dengan virus penyakit. Kami tenang. Bukan karena kita hebat. Tetapi ada Tuhan Yesus dalam kita. Kita anak Tuhan ini sangat paling diberkati. Kita sakit, kita percaya kita bisa disembuhkan. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan kesembuhan itu sebelum kita minta. Kalaupun sampai kita lewat saudara, Tuhan juga sudah menyiapkan tempat janjinya yang malah Paulus bilang begini, mati adalah keuntungan bagiku. Ya saudara, hei maut, hei kematian, di mana sengatmu? Cupu, istilahnya begitu. Ya, benar-benar hidup kita sebagai anak Tuhan ini adalah hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Ishak tuh kelakuannya sama kayak bapaknya, like father, like son. Bapaknya ngibulin 2 raja. Salah satunya setelah Firaun, waktu di umur 99. Jangan-jangan waktu itu si Sarah lagi hamil. Si Abimelek, yang saya percaya matanya juga sehat. Ya saudara, ngelihat nenek-nenek umur 99. Nepsong juga. Abimelek itu by the way gelar. Ya saudara, ngomong-ngomong soal gelar. Firaun itu gelar. Abimelek itu gelar. Bahkan Allah pun itu gelar. Jadi kalau kita di Alkitab, kalau kita ngomongin Allah itu basically just a title. Ya, kalau pendeta, namanya pendeta. Orangnya bisa beda, ada pendeta Yudi, pendeta Lita, dan sebagainya ya. Pendeta. Allah itu adalah term buat artinya God. Dewa, Dewi, ya saudara. Sesembahan, itu Allah. Dan Allah itu artinya bukan nama. Ya. Allah Ishak. Baik, kembali ke Abimelek. Si Ishak pun akhirnya melakukan kesalahan yang sama seperti bapaknya. Ada kejadian yang mirip waktu zamannya Ishak di masa kelaparan. Dia pergi juga ke Gerar. Dan di situ dia ketemu dengan Abimelek juga. Sorry, Abimelek bukan Elimelek ya. Abimelek. Si Abimelek ini ketepu juga. Saya percaya ini Abimelek yang berbeda dengan Abimelek zamannya Abram. Ya. Anyway. Dan yang ketiga adalah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yakub dari namanya aja kita tahu. Penukar. Bahkan disebut penipu. Ya saudara. Jadi waktu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya bahwa dia adalah Allah buat orang-orang yang tidak sempurna. Karena Yakub itu udah diganti sama Tuhan namanya. Menjadi apa saudara? Israel. Kenapa dia gak disebut akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Tapi dia sengaja sebut akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sehingga saudara dan saya punya harapan. Kita mungkin bisa jatuh sebagai anak-anak Tuhan. Ya of course, kita sebagai anak Tuhan, hidup kita tidak selalu mulus, selalu berjalan di atas awan, tidak menghadapi sakit penyakit, tidak mengalami tantangan. Saudara hidup baik-baik pun, banyak orang yang mungkin tidak suka dengan saudara. Saudara hidupnya lurus dalam berbisnis, mungkin banyak orang yang gak senang dengan cara saudara berbisnis. Selalu ada tantangan dalam hidup ini saudara. Ya. Dan waktu Tuhan memperkenalkan itu adalah suatu kabar baik buat kita. Buat saudara dan saya. Ya. Terus Tuhan menegaskan bahwa keturunan yang aku anggap adalah dari Ishak, bukan dari Ismail. Ya saudara? Dan Ishak artinya tertawa. Jadi, by the way, ini adalah tipologi saudara. Abraham itu menggambarkan iman.
faith. Betul saudara ya? Dan Sarah menggambarkan grace, kasih karunia Tuhan. Waktu Firaun itu selalu konotasinya adalah penguasa dunia, which is the devil. Ya. Waktu iblis ingin mengambil kasih karunia dari iman, itu tidak akan pernah berhasil. Karena iman itu berjalan bersama kasih karunia. Ya saudara, dan waktu kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, kita orang-orang beriman, kita orang-orang percaya, waktu kita hidup dengan si kasih karunia, dalam hidup kita lahirlah Ishak. Hidup kita penuh dengan sukacita. Keadaan mungkin banyak hal yang gak beres, saudara. Dalam hidupnya Abraham gak selalu masa panen. Ada masa kering. Ada masalah keponakannya ditawan. Karena keponakannya tinggal dengan orang-orang berdosa. Tapi Abraham adalah contoh orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang memilih hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Waktu dia diberkati, dia tidak cuek bebek. Salah sendiri si Lot, hidupnya gak bener. Salah sendiri dia kenapa tinggal di Sodom. Kota orang-orang yang sejenis. Ya. Waktu dia ditaklukkan sama 4 raja, sebodoh teing. Peduli amat, gitu kan? Enggak. Abraham menolong Lot. Ya. Jadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah dalam kehidupan berkeluarga, waktu dia menantikan janji Tuhan, mungkin saudara dan saya hanya tahu outputnya, hasilnya. Bahwa Abraham disebut orang percaya, orang beriman. Berimanlah seperti Abraham. Tapi kalau kita sama-sama mendengar hidup Abraham pagi ini, kita bisa melihat bahwa dia sama dengan kita. Dan kita disebut keturunan Abraham di dalam Kristus. Saya percaya waktu Yesus ngomong begini, waktu Paulus ngomong begini oleh tuntunan Roh Kudus, untuk mengingatkan kita bahwa ada harapan besar. Kita tidak akan pernah jatuh, kita tidak akan pernah tinggalkan, dan Tuhan selalu menolong kita. Even oleh karena kesalahan yang kita buat sendiri. Tapi apakah waktu saya bilang, waktu kita sendiri berbuat salah dan Tuhan menolong kita, apakah kita akan sengaja berbuat salah? Stupid, saudara. Tapi adalah suatu kabar baik, waktu adalah suatu ketenangan dalam hati kita. Menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Bahwa aku akan berjalan dengan mata tertuju kepada Yesus. Waktu Petrus memalingkan wajah waktu berjalan di atas air, dia tenggelam. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak membiarkan dia tenggelam. Selalu ada tangan yang selalu mengangkat dia. Demikian juga buat saudara dan saya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin jatuh. Entah karena orang lain, karena keadaan, bahkan karena kita sendiri tadi. Tuhan selalu menolong kita. Itu kabar baik. Itu yang membuat kita selalu percaya diri. Waktu kita salah, waktu kita jatuh, waktu kita tahu kita terhilang, ada keberanian kita untuk kembali kepada Bapa. Sama seperti anak yang bungsu yang hilang. Waktu dia meninggalkan bapaknya yang baik. Waktu dia sedang mengalami kekeringan, waktu dia sedang mengalami kesusahan. Satu hal yang membuat dia kembali kepada Bapa adalah kebaikan Bapa. Kekayaan kasih karunia-Nya di rumahnya. Dia mungkin kembali dengan motivasi yang salah. Dia mungkin kembali dengan, saya lapar, gak ada yang mau kasih makan, even makanan babi aja gak boleh saya makan. Mendingan di rumah bapak saya, jadi pembantu pun makanannya banyak. Jadi dia pulang ke rumah bapaknya dengan tujuan bisa makan, gak kekurangan, walaupun sebagai hamba. Kalau saudara saat ini masih memposisikan saudara sebagai hambanya Tuhan, gak ada yang salah dengan term hamba Tuhan, saudara. Kami, para preacher, para singer, WL, semua pelayan Tuhan disebut hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Tuhan. Tapi kita memiliki hati seorang anak. Itu yang kita encourage. Kita ajak bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Ada glory, ada kemuliaan waktu seorang anak melayani bapaknya. Betul saudara? Tidak ada kemuliaan kalau seorang pembantu melayani tuannya. Emang udah kerjaannya. Tapi waktu sang anak, papa mau makan apa? Papa saya bawain tasnya. Papa ini saya cuciin mobilnya. Waduh. Hati kita jadi orang tua pasti seneng banget. Ya saudara? Itu yang ingin disampaikan pagi ini saudara. Bahwa ada Ishak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, Abraham sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya. Tidak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Dan waktu kasih karunia yang selalu nempel sama kita. Dan Abraham itu sangat mencintai Sarah, saudara. Kalau kita baca di Alkitab, saudara, waktu istrinya meninggal itu mereka berkabung, sedih banget. Ya, bahkan ada kejadian waktu Abraham mempersembahkan Ishak, itu Sarah masih ada. Saya juga bertanya-tanya, apa yang dilakukan Sarah? Kemana sih kasih karunia itu waktu Ishak diminta? Dan saudara, waktu kita ingat kisah Ishak dikorbankan, kita melihat gambaran Kristus. Saudara, kalau saudara melihat perjanjian lama, kisah apapun itu, banyak sekali nugget, banyak sekali permata-permata dalam setiap kisah itu. Dulu saya tidak pernah melihatnya sampai kita dibukakan. Bahwa waktu Abraham mengajak Ishak, anak yang dikasihinya, anak satu-satunya, karena firman Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu satu-satunya. Anakmu yang engkau kasihi. Satu-satunya saudara. Di mata Tuhan, Abraham tidak punya Ismail. Sekali lagi, di mata Tuhan, Abraham tidak pernah punya Ismail. Kita baca di Kejadian 15, Abraham ketemu Tuhan, Tuhan ngobrol, Tuhan kasih janji. Di pasal 16, itu ngomongin tentang Hagar dan Ismail. Tuhan tidak pernah muncul selama Abraham berhubungan dengan Hagar dan Ismail. Di pasal ke-17, baru muncul lagi. Para ahli Alkitab bilang, ada 25 tahun masa kesunyian Tuhan tidak berbicara dengan Abraham. Waktu kita mengusahakan daging kita, yang gambarannya Hagar. Pastor, ngomongin Hagar, daging, Hagar, usaha sendiri dari mana? Saudara bisa buka di Galatia. Rasul Paulus mengcompare di Galatia 3, Galatia 4 saudara. Hagar dan Ismail. Hagar, Gunung Sinai, melambangkan perhambaan, budak. Sarah, wanita bebas, Gunung Sion. Ya saudara, kita adalah anak-anak Sarah, anak-anak kasih karunia. Jadi waktu Ishak dibawa naik ke gunung untuk dikorbankan, Ishak yang masih muda membawa kayu bakarnya sendiri naik ke atas gunung. Ini adalah gambaran Kristus. Yesus, anak kesatu-satunya Bapa, kesayangannya Bapa, dikorbankan naik ke atas gunung, membawa kayu bakarnya sendiri. Ya, saudara bisa melihat Yesus di sini. Sampai di atas gunung, kayu sudah disiapkan. Ishak, saya percaya juga, Tuhan juga bicara dengan Ishak. Ya saudara, kita either gitu atau Ishak ini anak yang on. Diikat, oke Pak. Udah, saya percaya dia udah siap disembelih kan. Waktu Abraham mau membunuh dia, menyembelih dia, Tuhan bilang, stop. Aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku. Tuhan menyetop Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihinya. Tetapi Tuhan tidak memberhentikan dirinya waktu Yesus diserahkan buat saudara dan saya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan kita Tuhan yang
sudah menyediakan keselamatan ditawarkan kepada kita semua. Terimalah, kamu akan diselamatkan. Sangat sulit menolak pribadi Yesus. Mungkin buat kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita bingung. Kok bisa orang di luar sana melihat sosok pribadi yang namanya Yesus, membuat banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Yang kekurangan dicukupkan. Semua hal dipenuhi kalau datang kepada Yesus. Kok bisa-bisanya orang-orang ingin menyalibkan dia? Ya saudara, seperti itu tadi saya bilang. Dunia akan membenci, dan Yesus sudah bilang, dunia akan membenci kita oleh karena namaku. Ya saudara, jadi waktu saudara dibenci oleh karena Kristus, bersukacitalah. Dan jangan baper juga, karena yang dia benci sebenarnya Tuhan Yesus, bukan saudara. Ya. Dan puji Tuhannya, kabar baik ini adalah Tuhan sudah memberikan anaknya. Tugas kita hanya menerimanya, menerima kebaikannya, menerima anugerahnya, menerima kasih karunia-Nya yang sudah dia limpahkan. Ya saudara, buat saudara dan saya. Sebelum saya tutup, saya mau mengundang buat saudara-saudara yang pagi ini, saat ini, mendengarkan kabar baik. Bahwa Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, sudah memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Anak kesayangannya buat saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal. Jika saudara saat ini, pagi ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hari ini saya mendengar kabar baik bahwa Engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sudah mati, disalibkan untuk menebus dosa dan pelanggaran saya. Dan Engkau dibangkitkan dan naik ke surga, menyiapkan tempat buat saya. Saya mau percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dalam hidup saya, bertahta sebagai Raja saya Tuhan. Jika saudara sudah berdoa seperti itu, selamat. Saudara sudah menjadi anak Tuhan. Kewarga negaraan saudara sekarang adalah warga negara surga. Saudara memiliki tempat. Sekarang saudara sudah tahu kemana saudara akan pergi jika kematian itu datang. Saudara, saat ini juga saya mau mengajak semua dari kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Kita mau menerima anggur dan roti. Saudara, bangsa Israel sampai saat ini saudara, banyak yang masih tidak menyadari, tidak mengerti. Roti tidak beragi di bangsa Yahudi disebut matzah. Mereka dibakar, dilubangi, dan disobek-sobek. Jadi kalau saudara melihat gambarannya, saudara bisa cari di Google. Rotinya itu bolong-bolong. Gosong, sedikit gosong karena dipanggang. Dan ada cabikan-cabikannya. Tapi itu adalah menggambarkan tubuh Tuhan Yesus. Yesus tangan dan kakinya dipaku. Dan dia dibakar oleh api penghukuman Tuhan. Tubuhnya hancur, disobek-sobek, supaya saudara dan saya sembuh. Kalau kita ingat perjanjian lama, di mana waktu Elia berduel dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Elia menantang para nabi itu untuk meminta api dari langit untuk membakar korban. Saudara ingat ya? Dan waktu gilirannya Elia, karena nabi-nabi itu tidak berhasil. Waktu Elia mempersiapkan korbannya, Elia menaruh batu, kayu, dan lembu yang sudah dipotong. Dan dia meminta api dari langit. Dan api itu turun membakar habis korban, kayu, batu, dan air di sekeliling yang sudah disiapkan. Habis semua. Seakan-akan penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan terhadap dosa bangsa Israel itu kurang. Gak ada sisa. Tetapi waktu Yesus disalib, dia merentangkan
tangannya. Dan dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya percaya di situ dia sedang menerima penghukuman Tuhan. Tuhan tidak bisa menatap wajahnya Yesus lagi. Supaya saat ini Bapa bisa melihat kita wajah dengan wajah. Dan setelah dia membayar dosa kita, dia berkata, sudah selesai. Bapa, kembali dia sebut Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di perjanjian lama, penghukuman Tuhan itu kurang, saudara. Tapi di perjanjian yang baru oleh karena Yesus, kurbannya masih hidup sewaktu dia menerima penghukuman Tuhan. Dan dia menyerahkan nyawanya. Gantikan kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau mengangkat tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua yang Engkau sudah lakukan buat saya. Tubuhmu sudah dihancurkan Tuhan. Kau sudah diludahi, ditusuk, dicambuk, dipaku, dihina, ditinggal sendirian, dipermalukan semua orang. Supaya kebalikannya terjadi terhadap kami. Supaya kami menjadi sehat Tuhan. Supaya kami dilimpahi dengan kesembuhan. Supaya kami memiliki hubungan yang baik dengan sekeliling kami, saudara-saudara kami, keluarga kami. Supaya kami diberkati dengan melimpah-limpah. Karena Engkau yang kaya dibuat menjadi miskin. Supaya kami bisa memanggil Tuhan Bapa. Karena Engkau memanggil Allahku, Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu. Kami mengucap syukur atas tubuhmu. Dan kami percaya ini Tuhan menjadi benefit buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan tubuh Kristus. Mari kita mengangkat cawan berisi anggur. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tuhan membuat perjanjian yang baru dengan meterai darah. Ini bukan perjanjian sembarangan, saudara. Ini perjanjian yang sangat penting. Dan perjanjiannya adalah, aku tidak akan lagi mengingat dosamu. Sejauh barat dari timur, kubuang dosamu. Tidak kuingat lagi pelanggaranmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Darahmu kekal Tuhan. Oleh sebab itu pengampunan dosa kami kekal. Kami terima Tuhan pengampunan dosa darimu sekali untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu dan darahmu. Yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari dunia ini. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Pandemikah? Viruskah? Tidak ada pekerjaankah? Penyakitkah? Tidak ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu menjadi pembela kami. Kami adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Dan semua anak-anak wanita, teman saudara-saudari kami adalah keturunan Sarah yang dipermuda, diremajakan setiap saat. You renew our youth like the eagles. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-janjimu, buat umatmu. Kami adalah anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Kami percaya kami dipulihkan Tuhan. Jika ada sakit penyakit, kami mau menerima kesembuhan yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Dan semua hal yang Engkau sudah lakukan, dan bahkan kami belum mengerti manfaatnya Tuhan, kami mau terima Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini. Kita angkat sama-sama terima berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah dalam hidupmu. Wajahnya Bapa selalu dihadapkan kepadamu. Dia selalu berkenan kepadamu. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan engkau. Diberkatilah engkau dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dengan segala usahamu. Dilimpahi engkau dengan hikmat, kesehatan, perlindungan. Dibuatnya berhasil semua rencana-rencanamu. Dituntunnya engkau keluar dan pulang dengan selamat. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekeluarga mulai hari ini. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya. Menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.